Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak tarik napas dalam, rasakan ketenangan yang turun bersama malam, dan izinkan hatimu mendengar kata-kata ini. Hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di mata, tetapi juga tentang apa yang berbisik di dalam jiwa. Ada cahaya yang selalu menuntun kita, meski terkadang kita tidak menyadarinya. Hari ini, saya ingin mengajakmu menyelami sebuah rahasia, sebuah kalimat yang begitu agung, yang akan menjadi pelindung ketika ruh kita berpisah dari badan. Dengarkanlah dengan hati, bukan hanya dengan telinga, sebab mungkin inilah pesan yang selama ini engkau cari. Dan sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap menjaga cahaya dalam hatiku." Karena kalimat itu bukan hanya tulisan, tetapi sebuah ikrar. Ikrar bahwa mulai detik ini, kita sedang berjalan menuju kedalaman makna yang abadi. Bab 1. Saat ruh meninggalkan raga. Pernahkah engkau membayangkan saat nafas terakhir itu perlahan meninggalkan tubuhmu? Tidak ada lagi daya untuk menahan, tidak ada alasan untuk menunda, karena detik itu telah tercatat sejak awal perjalananmu di dunia. Ruhmu akan terlepas, meninggalkan jasad yang selama ini engkau banggakan. Mata yang dulu bercahaya akan memandang kosong, lidah yang dulu fasih berbicara akan keluh, tangan yang dulu kuat menggenggam akan terkulai, dan semua yang engkau kumpulkan sepanjang hidup hanya akan tersisa sebagai kenangan yang ditangisi oleh orang lain. Inilah saat ketika kehidupan dunia benar-benar berhenti, dan gerbang kehidupan yang sebenarnya mulai terbuka. Pada momen itu engkau akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Ruhmu masih sadar, ia melihat tubuhmu terbujur, mendengar suara tangisan keluargamu, bahkan merasakan doa yang dibacakan di telingamu. Namun engkau tidak lagi bisa merespons. Ada jarak yang membentang, ada batas yang tidak bisa dilompati, karena engkau bukan lagi bagian dari dunia mereka. Dan di tengah keterasingan itu, engkau mulai merasakan betapa rapuhnya manusia, betapa singkatnya waktu yang telah dihabiskan untuk mengejar bayangan yang kini tidak lagi berarti. Di saat itulah, ada kalimat agung yang menjadi cahaya. Kalimat yang sejak awal kehidupan telah disimpan oleh Tuhan dalam hati hambanya, untuk menjadi pelindung ketika ruh harus berjalan sendiri. Kalimat ini bukan sekadar kata, melainkan kunci keselamatan. Ia yang mengikatmu dengan langit, ia yang menyingkap tabir antara gelap dan terang, dan ia yang akan menenangkanmu ketika segala sesuatu terasa asing dan menakutkan. Tidak ada lagi yang bisa melindungimu kecuali kalimat itu, karena ia dikenal oleh para malaikat, dicatat di dalam kitab yang tinggi, dan dijadikan tanda siapa yang akan beristirahat dalam kedamaian dan siapa yang akan gelisah dalam ketakutan. Bayangkan, ketika tubuhmu tidak lagi bisa bersuara, kalimat ini tetap menyala dari dalam hatimu. Ia tidak membutuhkan lidah untuk mengucapkannya, karena ia hidup di dalam ruhmu. Ia tidak menunggu mulutmu bergerak, karena ia sudah menjadi napas kehidupanmu sejak di dunia. Maka siapapun yang hidup dengan kalimat ini akan wafat bersama pelindungnya. Siapa yang menjaganya dalam ingatan akan dijaga olehnya ketika semua makhluk meninggalkanmu. Inilah rahasia terbesar yang sering dilupakan, bahwa keselamatan di akhir perjalanan bukan ditentukan oleh harta, bukan oleh jabatan, bukan pula oleh gelar, tetapi oleh sejauh mana kalimat ini tertanam dalam hatimu. Maka pertanyaannya sekarang, sudahkah kalimat ini benar-benar bersemayam di dalam jiwamu? Ataukah ia hanya sekadar hiasan di bibir, ucapan yang kau ulang tanpa pernah benar-benar meresapinya? Karena pada akhirnya ketika ruhmu meninggalkan badan, tidak ada satu pun yang akan menemanimu selain kalimat itu. Ia adalah pelita di jalan yang gelap, ia adalah pelindung ketika engkau sendirian, dan ia adalah jawaban yang akan menentukan kemana ruhmu akan dibawa setelah keheningan terakhir di dunia ini. Bab 2. Rahasia kalimat yang dijaga langit dan bumi. Kalimat ini bukan sekadar warisan ucapan dari generasi ke generasi. Ia bukan hasil renungan filsafat manusia, bukan pula mantra yang diciptakan oleh siapapun di muka bumi. Kalimat ini datang langsung dari langit, dari Sang Pencipta, sebagai ikatan yang menghubungkan manusia dengan Rabb-Nya. Sejak awal penciptaan,
Kalimat ini telah dijadikan sebagai saksi perjanjian saat seluruh ruh manusia ditanya, "Bukankah aku adalah Tuhanmu?" Dan seluruh ruh menjawab, "Benar, kami bersaksi." Maka kalimat ini bukan hanya pengakuan, melainkan sebuah janji suci yang akan terus menggema sepanjang perjalanan hidup manusia hingga kelak saat ruh harus kembali. Bayangkan, setiap kali engkau mengucapkannya di dunia, para malaikat mencatatnya sebagai cahaya. Kalimat itu naik menembus langit, melampaui batas pandangan, dan disambut oleh makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih. Ia bukan sekadar suara, tetapi energi yang hidup, yang menyinari hati, menenangkan jiwa, dan membersihkan jalan yang engkau tempuh. Karena itulah ia menjadi pelindung saat ruhmu terpisah dari badan, sebab malaikat mengenali ruh yang hidup dengan kalimat ini dan menyambutnya dengan kedamaian. Namun jangan salah, kalimat ini tidak akan berfungsi sebagai pelindung bila hanya berhenti di bibir. Lidah bisa berbohong, mulut bisa mengucapkan sesuatu tanpa hati pernah merasakannya. Kalimat ini baru berkuasa jika ia benar-benar berakar di dalam jiwa, jika setiap amalmu lahir dari keyakinan yang terkandung di dalamnya. Karena pada hari kematian, bibir sudah tidak mampu lagi berbicara, yang berbicara hanyalah hati yang selama ini kau isi dengan kesungguhan atau kelalaian. Di alam yang baru, ketika setan masih mencoba merebut iman terakhir manusia, kalimat ini akan berdiri sebagai benteng. Setiap bisikan yang menakutkan akan terpental, setiap tipu daya akan lenyap, karena ruhmu memiliki pelindung yang tak tertembus. Ia menjadi tanda bagi malaikat bahwa ruh ini adalah ruh yang masih terikat pada Rabb-Nya. Maka cahaya akan menyertaimu, jalanmu akan dipermudah, dan engkau tidak akan dibiarkan berjalan dalam kegelapan yang menyesakkan. Itulah sebabnya orang-orang yang hidup dengan kalimat ini selalu tenang, bahkan ketika maut mendekat. Wajah mereka bercahaya, hati mereka damai, dan bibir mereka tetap basah dengan kalimat yang sama. Seolah-olah alam semesta ikut menyambut kepulangan mereka. Karena kalimat ini bukan sekadar ucapan, ia adalah pintu, ia adalah kunci, dan ia adalah pelindung yang dijaga oleh langit dan bumi untuk mereka yang setia menghidupkannya di dunia. Bab 3. Cahaya yang menyertai ruh. Ketika ruh terlepas dari jasad, banyak yang mengira bahwa segalanya berakhir. Padahal itu hanyalah pintu menuju perjalanan baru yang jauh lebih panjang. Dan pada saat itu, ada ruh yang berjalan dalam kegelapan, terombang-ambing tanpa arah, dikelilingi oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Namun ada pula ruh yang bercahaya, disambut oleh ketenangan, diiringi oleh kelembutan malaikat, dan dipayungi oleh kalimat yang pernah dijaganya selama hidup. Cahaya ini bukan datang dari luar, melainkan terpancar dari dalam ruh itu sendiri, hasil dari kalimat yang telah menjadi nafas kehidupannya di dunia. Bayangkan, engkau sedang melintasi jalan gelap yang tidak pernah kau kenal sebelumnya. Di sekelilingmu hanya ada sunyi yang mencekam dan setiap langkah terasa menakutkan. Tetapi dari dalam dirimu muncul cahaya yang menuntun jalan. Cahaya itu bukan lampu, bukan obor, melainkan energi dari kalimat yang engkau ucapkan dengan iman dan keikhlasan. Malaikat mengenal cahaya itu. Mereka mendekat, menenangkan, lalu menuntunmu dengan lembut. Seolah-olah dunia yang gelap tadi berubah menjadi jalan yang aman untuk dilalui. Namun, bayangkan pula ruh yang tidak membawa cahaya itu. Mereka gelisah, berteriak tanpa suara, mencari pegangan namun tidak menemukannya. Semua yang dulu mereka banggakan di dunia, harta, kekuasaan, bahkan sanjungan manusia, tidak ada yang menyertai. Yang tersisa hanya rasa hampa dan kegelapan yang semakin pekat. Mereka tidak pernah menanam kalimat itu di hatinya, atau hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tanpa pernah benar-benar meyakini. Ruh seperti ini berjalan dalam ketakutan, tanpa pelindung, tanpa sahabat, tanpa cahaya. Inilah perbedaan yang sangat nyata. Seseorang yang hidup bersama kalimat itu akan merasakan kehadirannya di setiap saat. Ia bukan hanya bekal untuk akhirat, melainkan juga cahaya yang menenangkan kehidupan di dunia. Sebab hati yang dipenuhi kalimat ini akan kuat menghadapi ujian, sabar dalam kesulitan, dan tetap tenang di tengah badai. Dan ketika kematian datang menjemput, cahaya itu semakin terang, menyambut ruh yang akan kembali kepada Tuhannya.
Maka, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain memastikan bahwa kalimat itu benar-benar hidup di dalam diri. Ia harus menjadi bagian dari kesadaran, bukan sekadar ucapan di bibir. Karena saat tubuhmu kaku dan nafasmu berhenti, kalimat itulah yang akan menjadi cahaya, menuntun langkahmu, dan menjagamu agar tidak tersesat dalam gelapnya perjalanan ruh. Bab 4. Pertarungan terakhir di ujung nyawa. Di detik-detik terakhir kehidupan, ada sebuah pertarungan yang sering tidak kita sadari. Pertarungan itu bukan lagi antara tubuh melawan sakit, bukan pula antara manusia melawan ajal. Pertarungan itu adalah perebutan iman, ketika setan berusaha menggoda untuk terakhir kalinya. Ia mendekat dengan tipu daya, membisikkan keraguan, menebarkan ketakutan, dan mencoba memutuskan ruh dari kalimat agung yang menjadi pelindungnya. Inilah saat yang paling menentukan, saat di mana cahaya bisa padam bila hati tidak pernah benar-benar menjaganya. Setan tidak akan pernah menyerah sebelum ruh benar-benar keluar. Selama manusia masih hidup, walau hanya dengan satu helaan nafas, ia akan berusaha mengguncang keyakinan. Ia akan menampakkan wajah dunia yang indah, mengingatkan akan kesenangan yang pernah dicicipi, atau bahkan menimbulkan rasa takut terhadap kematian. Semua itu dilakukan agar hati melepaskan kalimat pelindungnya, agar ruh keluar tanpa cahaya, dan agar perjalanan menjadi gelap. Tetapi bagi ruh yang telah hidup dengan kalimat itu, bisikan setan hanyalah bayangan yang tak berarti. Cahaya kalimat itulah yang melindungi, menolak segala tipuan, dan membuat ruh tetap teguh. Maka saat itu kalimat ini benar-benar menunjukkan kekuatannya. Ia menjadi benteng yang tidak bisa ditembus, ia menjadi perisai yang memantulkan semua godaan, dan ia menjadi cahaya yang semakin terang ketika kegelapan semakin menekan. Ruh yang memilikinya tidak gentar, bahkan meski tubuh sedang meregang nyawa. Ia tidak lagi terikat oleh dunia, karena kalimat itu mengingatkannya pada janji yang abadi, bahwa Tuhan adalah satu, dan kepadanya lah ruh akan kembali. Bayangkan betapa tenangnya ruh yang memiliki pelindung itu. Saat tubuhnya terbaring lemah, ia tetap damai. Saat nafasnya tersengal, hatinya tetap mantap. Saat mata orang-orang menatap dengan duka, ia tersenyum dalam keheningan karena cahaya kalimat itu menuntunnya. Ia tahu bahwa kematian bukan akhir, melainkan gerbang menuju pertemuan dengan Sang Pemilik kehidupan. Maka kalimat ini menjadi jawaban atas semua rasa takut, obat bagi semua kegelisahan, dan pelindung dari kegelapan yang tidak terlukiskan. Namun bayangkan ruh yang tidak memiliki kalimat itu. Pertarungan terakhir menjadi kekalahan yang menyakitkan. Setan berhasil menjerat dengan ketakutan, keraguan, dan penyesalan. Ruh itu gelisah, ketakutan, dan terlepas dalam keadaan hampa. Tidak ada cahaya yang menyambut, tidak ada pelindung yang melindungi, hanya kegelapan yang menelan. Inilah perbedaan besar yang ditentukan oleh satu hal sederhana. Apakah kalimat itu benar-benar hidup di dalam jiwa, atau hanya pernah singgah di bibir tanpa pernah dihidupkan? Bab 5. Saat malaikat menyambut ruh. Ketika ruh benar-benar terlepas dari jasad, tibalah saat perjumpaan dengan para malaikat. Bagi sebagian ruh, penyambutan itu penuh kelembutan, penuh kedamaian, seolah-olah ia sedang dipeluk oleh cahaya. Namun bagi sebagian yang lain, penyambutan itu begitu keras, begitu menakutkan, hingga ruh itu gemetar tak berdaya. Perbedaan itu ditentukan oleh satu hal. Apakah ruh membawa kalimat pelindung yang dijaga dengan iman, ataukah ia datang dalam keadaan kosong tanpa pegangan? Bayangkan, ruh yang membawa kalimat itu disambut dengan senyuman cahaya. Malaikat berkata dengan suara yang menenangkan, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Tuhanmu." Kata-kata itu bukan sekadar panggilan, melainkan musik surgawi yang menenangkan, menyingkirkan semua rasa takut. Ruh itu merasa aman, merasa pulang, seakan perjalanan panjangnya di dunia kini menemukan tujuan yang sesungguhnya. Semua itu karena kalimat yang ia jaga sepanjang hidup kini menjadi tanda pengenal yang dikenali para malaikat. Namun, ruh yang lalai akan merasakan hal yang berbeda. Malaikat mendatanginya dengan wajah yang menggentarkan. Suara mereka terdengar seperti petir yang mengguncang jiwa.
ruh itu dipaksa keluar, ditarik dengan keras, seperti kapas yang tersangkut di dahan berduri. Ia menjerit tanpa suara, tersiksa oleh kegelapan yang menyelimuti. Tidak ada cahaya yang melindungi, tidak ada kalimat yang menjadi pelindung. Yang ada hanyalah penyesalan, namun penyesalan itu datang terlambat. Kalimat yang selama ini dianggap sederhana, ternyata menjadi pembeda yang sangat besar. Di dunia banyak yang mengucapkannya tanpa rasa, hanya sebagai rutinitas. Namun pada saat kematian, kalimat itu menunjukkan kuasanya. Bagi yang menjadikannya napas hidup, ia berubah menjadi cahaya, menjadi pelindung, menjadi sahabat setia. Tetapi bagi yang mengabaikannya, kalimat itu lenyap dari ingatan, meninggalkan ruh dalam kesepian yang menakutkan. Maka apa yang kita jaga di dunia akan menjadi penyambut kita di akhirat. Jika kita menjaga kalimat ini, ia akan menjaga kita. Jika kita menanamnya di hati, ia akan tumbuh menjadi cahaya yang menuntun ruh. Tetapi jika kita lalai, maka kita akan berjalan sendirian di jalan yang gelap. Inilah rahasia yang membuat setiap manusia perlu bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar sudah hidup bersama kalimat itu? Ataukah aku hanya membiarkannya berlalu sebagai hiasan yang tak pernah kuhidupkan dalam jiwa? Bab 6. Perjalanan ruh di alam barzakh. Setelah jasad terbujur kaku di bumi, ruh tidak berhenti begitu saja. Ia dibawa menuju alam yang tak pernah terlihat mata manusia, sebuah ruang yang dinamakan alam barzakh. Di sanalah ruh menunggu hari kebangkitan, merasakan apa yang pernah ditanam semasa hidup. Dan pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal, tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki penyesalan. Apa yang dibawa ruh adalah apa yang akan menemaninya hingga hari pengadilan tiba. Bayangkan ruh yang membawa kalimat pelindung itu. Alam barzakh baginya bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan ruang yang tenang, penuh cahaya, meski ia tetap harus menunggu hingga saat kebangkitan. Cahaya dari kalimat itu menjadi pelita di kuburnya, doa orang-orang beriman menambah kesejukan, dan zikir yang pernah ia ucapkan di dunia, kini bergema sebagai penghibur. Seolah-olah kuburannya diperluas, menjadi taman yang menenangkan, karena kalimat itu menjelma sebagai sahabat setia yang tidak pernah meninggalkannya. Namun ruh yang lalai akan merasakan sebaliknya. Alam barzakh baginya bagaikan ruang sempit yang menekan, dinding kubur mendekat hingga ia merasa terhimpit. Tidak ada cahaya yang menyertainya, hanya kegelapan pekat yang memeluk dengan dingin. Suara-suara menggentarkan terdengar dan ia hanya bisa menyesal tanpa daya. Penyesalan itu tidak mampu mengubah apapun, sebab kalimat yang dulu bisa menjadi pelindung kini tidak lagi hadir di hatinya. Inilah perbedaan yang ditentukan oleh satu kalimat sederhana. Bagi yang menjadikannya nafas kehidupan, kalimat itu menjadi cahaya abadi. Bagi yang mengabaikannya, kalimat itu lenyap meninggalkan jiwa dalam kesendirian yang mencekam. Itulah mengapa para kekasih Tuhan selalu menjaga lidahnya, selalu menghidupkan hatinya dengan kalimat ini. Mereka tahu dunia hanyalah persinggahan sebentar, sedangkan barzakh adalah pintu panjang menuju perjumpaan dengan sang pemilik ruh. Maka jika kita merenungkan alam barzakh, pertanyaannya sederhana. Sudahkah kalimat itu benar-benar hidup di dalam hati kita? Sudahkah ia menjadi cahaya yang akan menyertai kita? Ataukah kita masih membiarkannya sekadar lantunan tanpa makna? Karena sesungguhnya saat ruh berjalan menuju barzakh, hanya kalimat itu yang mampu menerangi jalan. Sementara semua yang kita cintai di dunia akan tertinggal di belakang. Bab 7. Suara yang menjawab pertanyaan kubur. Ketika ruh telah menempati alam barzakh, ia tidak hanya menunggu dalam diam. Ada peristiwa besar yang akan dialami setiap manusia, yaitu datangnya dua malaikat yang diutus untuk menguji keyakinan. Wajah mereka menggentarkan, suara mereka mengguncangkan jiwa. Pertanyaan yang diajukan sederhana, namun jawabannya menentukan seluruh perjalanan berikutnya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk berbohong. Tidak ada ruang untuk berpura-pura. Karena yang menjawab bukan lidah, melainkan hati yang membawa keyakinan. Bagi ruh yang membawa kalimat pelindung, jawaban itu akan keluar dengan mudah, seperti aliran sungai yang tenang.
Ia tidak perlu berpikir keras karena hatinya telah penuh dengan kalimat itu sepanjang hidupnya. Ia menjawab dengan mantap, penuh cahaya, dan malaikat pun menyambutnya dengan wajah berseri. Suasana kuburnya menjadi lapang, cahaya menyinari setiap sudut, dan ruh itu merasakan ketenangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun bagi ruh yang lalai, pertanyaan sederhana itu menjadi beban yang tak tertanggungkan. Lidahnya keluh, hatinya bingung, ia mencari-cari jawaban namun tidak menemukannya. Yang muncul hanyalah kebisuan atau jawaban yang salah, karena kalimat itu tidak pernah hidup di dalam dirinya. Malaikat pun menunjukkan wajah yang menakutkan, kuburnya menyempit, dan ia merasakan kesepian yang menusuk hingga ke dalam ruhnya. Inilah konsekuensi dari hidup tanpa menjaga kalimat pelindung yang seharusnya menjadi nafasnya setiap hari. Betapa halusnya rahasia ini. Satu kalimat yang dianggap kecil di dunia ternyata menjadi penentu besar di alam setelah kematian. Banyak yang meremehkannya, mengucapkannya hanya di lisan tanpa menanamnya di hati. Namun ketika malaikat bertanya, kalimat itu tidak bisa dipanggil kembali karena ia sudah hilang dari jiwa. Dan pada saat itu, penyesalan tidak lagi berarti. Maka pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah ketika malaikat datang dan bertanya, hati kita siap menjawab dengan cahaya, ataukah kita justru akan terdiam dalam kegelapan? Karena yang menjawab bukanlah pengetahuan, bukan hafalan, melainkan ruh yang hidup dengan kalimat itu. Ia akan berbicara dengan sendirinya, membela pemiliknya, dan menjadi pelindung yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bab 8. Kalimat yang menggetarkan timbangan amal. Di hari ketika semua manusia dikumpulkan, tidak ada satupun amal yang hilang dari catatan. Setiap helaan nafas, setiap langkah, setiap kata, semua tercatat dengan detail yang tak bisa dibantah. Namun ada satu hal yang membuat seluruh timbangan bisa berubah. Kalimat yang menjadi pelindung ruh sejak ia meninggalkan badan. Kalimat itu tidak hanya menuntun di alam kubur, tetapi juga menggetarkan timbangan amal pada hari pembalasan. Bayangkan betapa beratnya dosa-dosa yang dibawa manusia. Gunung kesalahan menumpuk, lautan kelalaian mengalir tanpa henti. Banyak manusia berputus asa, menyangka dirinya akan binasa. Tetapi ketika kalimat itu hadir di timbangan, seakan-akan semua dosa menjadi ringan, karena cahaya kalimat tersebut lebih berat dari segala yang ada di langit dan bumi. Ia menjadi penentu, apakah seseorang akan diselamatkan atau ditenggelamkan dalam kegelapan. Namun jangan salah, kalimat itu tidak akan berkuasa bila hanya pernah diucapkan dengan bibir tanpa keyakinan. Allah tidak menilai sekadar suara, melainkan isi hati yang melafalkannya. Kalimat ini akan bersaksi, "Ya Allah, hamba ini menjagaku sepanjang hidupnya, maka hari ini aku menjaganya." Atau sebaliknya, ia akan berkata, "Ya Allah, hamba ini hanya mempermainkanku, mengucapkanku tanpa iman, maka aku tidak bisa menjadi saksi baginya." Inilah yang membuat manusia menangis, karena semua bergantung pada seberapa dalam kalimat itu hidup di dalam dirinya. Kalimat ini bukan sembarang kata. Ia adalah kunci surga, ia adalah tanda pengenal yang dikenali para malaikat, ia adalah cahaya yang membuat timbangan berpihak. Bagi mereka yang benar-benar menjaganya, kalimat itu menjadi perhiasan di wajah, penolong di hari pengadilan, dan pelindung dari azab. Tetapi bagi mereka yang mengabaikannya, kalimat itu tidak hadir di timbangan, sehingga dosa-dosa menenggelamkan mereka tanpa belas kasihan. Maka, tidakkah kita merenung, satu kalimat yang sederhana yang bisa kita ucapkan kapan saja, ternyata lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Jika kita hidup bersamanya, ia akan menyelamatkan kita. Jika kita lalai, kita akan kehilangan pelindung terpenting di saat yang paling dibutuhkan. Inilah rahasia yang membuat para nabi, para wali, dan orang-orang beriman senantiasa menjaga kalimat ini hingga nafas terakhirnya. Bab 9. Pintu surga yang terbuka. Setelah melewati gelapnya alam barzakh dan dahsyatnya hari perhitungan, tibalah saat yang paling dinanti. Apakah ruh akan dipersilakan memasuki surga atau justru dihalangi? Pada momen inilah kalimat yang dijaga sejak di dunia kembali menunjukkan kuasanya. Ia bukan sekadar cahaya, bukan sekadar pelindung, tetapi kunci yang membuka pintu surga. Pintu yang kokoh itu hanya akan terbuka bagi mereka
yang membawa kalimat ini, sementara bagi yang lalai, pintu itu tetap tertutup rapat. Bayangkan, malaikat penjaga surga berdiri dengan wibawa yang agung. Mereka tidak menanyakan harta, tidak menanyakan gelar, tidak menanyakan keturunan. Yang mereka kenali hanyalah tanda cahaya dari kalimat itu. Siapa yang memilikinya, pintu surga akan terbuka, angin kedamaian menyambut, aroma keabadian menyelimuti. Ruh itu melangkah masuk, seolah pulang ke rumah yang sejati, rumah yang disiapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan. Namun betapa pilunya ruh yang tidak membawa kalimat itu. Mereka berdiri di hadapan pintu yang tertutup, memohon, menangis, dan menyesal. Tetapi malaikat hanya menjawab, "Kalian tidak memiliki kunci itu. Kalian tidak menjaga kalimat yang menjadi perjanjianmu dengan Tuhan." Dan penyesalan itu menghantam lebih kuat daripada semua penderitaan. Mereka sadar bahwa kalimat yang dulu begitu mudah diucapkan di dunia, kini menjadi pembeda antara surga dan keterpisahan abadi. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, ia adalah perjanjian agung. Barang siapa menjaganya dengan iman dan amal, ia akan melihat pintu surga terbuka dengan penuh cahaya. Tetapi siapa yang mempermainkannya, mengucapkannya hanya sebagai formalitas, ia akan melihat pintu itu tertutup, meninggalkannya dalam kegelapan yang tidak bertepi. Disinilah semua rahasia kehidupan terjawab, bahwa yang menentukan bukan panjangnya usia, bukan luasnya harta, melainkan kesetiaan kepada kalimat ini. Maka, tidakkah kita ingin menjadikannya nafas yang terakhir keluar dari tubuh kita? Tidakkah kita ingin menjadikannya sahabat yang menemani setiap langkah, agar kelak pintu surga terbuka lebar untuk kita? Karena sesungguhnya, siapa yang hidup dengan kalimat ini akan wafat dengan kalimat ini. Dan siapa yang wafat dengannya akan dibangkitkan dalam cahaya yang membawanya kepada surga yang abadi. Bab 10, kalimat yang menjadi penentu abadi. Akhir dari seluruh perjalanan manusia hanyalah dua, surga atau neraka. Semua amal, semua ucapan, semua lintasan hati akan ditimbang dan diadili. Namun ada satu hal yang menjadi penentu abadi, yaitu kalimat yang sejak awal ditiupkan ke dalam fitrah manusia. Kalimat itu bukan sekadar kata, tetapi inti dari iman, cahaya dari seluruh kebenaran, dan perjanjian agung antara manusia dengan Rabb-Nya. Siapa yang menjaganya, ia akan selamat. Siapa yang melupakannya, ia akan tersesat. Bayangkan, ketika semua manusia berdiri dalam keadaan telanjang tanpa harta, tanpa gelar, tanpa perlindungan, hanya kalimat itu yang tetap bersama mereka. Ia menjadi pakaian cahaya, ia menjadi pelindung yang tidak bisa ditembus. Semua makhluk akan menyaksikan betapa besar pengaruhnya. Orang-orang yang dulu dianggap hina, namun hatinya teguh dengan kalimat ini akan dimuliakan. Sementara orang-orang yang dulu diagungkan, namun lalai darinya akan dipermalukan. Disitulah rahasia terbesar terbuka. Hidup di dunia hanyalah ujian singkat untuk menjaga kalimat ini tetap hidup di dalam jiwa. Tidak peduli seberapa tinggi ilmu, seberapa banyak harta, seberapa megah kedudukan, semua akan runtuh jika kalimat ini tidak pernah benar-benar meresap di hati. Sebaliknya, bahkan seorang hamba yang sederhana, jika hatinya penuh dengan kalimat itu, akan diangkat setinggi-tingginya. Maka apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Kekayaan yang akan ditinggalkan, kedudukan yang akan dilupakan, atau popularitas yang hanya bertahan sekejap? Semua itu tidak akan berarti jika kalimat ini hilang dari hati. Karena saat ruh keluar dari badan, hanya kalimat ini yang mampu berdiri sebagai pelindung. Ia menuntun di alam kubur, ia menguatkan di hari hisab, ia membuka pintu surga, dan ia menjadi penentu abadi perjalanan akhir manusia. Sungguh, betapa besar rahasia yang terkandung dalam kalimat ini. Ia tampak sederhana, tetapi ia adalah inti dari segalanya. Ia adalah cahaya yang tidak akan padam, pelindung yang tidak akan goyah, dan kunci yang tidak akan salah membuka pintu. Maka wahai jiwa, jangan biarkan ia sekadar berdiam di bibir. Hidupkanlah ia di dalam hatimu, jagalah ia hingga nafas terakhirmu, dan biarkan ia menjadi pelindungmu ketika ruhmu akhirnya terpisah dari badan. Saudara-saudaraku tercinta, setiap pertemuan pasti berakhir, namun semoga apa yang kita renungkan hari ini
tidak sekadar lewat di telinga, melainkan berdiam di hati. Kalimat yang kita bahas tadi, semoga menjadi cahaya dalam hidupmu, pelindung dalam kematianmu, dan penuntun menuju surga Allah. Saya berdoa, semoga engkau diberikan ketenangan dalam setiap langkah, rezeki yang penuh keberkahan, umur yang penuh kebaikan, dan husnul khatimah ketika tiba saatnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.